Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisah Dwi Rahayu dengan nomor induk mahasiswa 2008106032. Saya dari kelas Tadris Biologi B semester 5. Di sini saya akan menyampaikan sistem reproduksi hewan avertebrata dan vertebrata. Pertama yaitu hewan avertebrata ubur-ubur Aurelia aurita. Ubur-ubur ini merupakan kelompok hewan purba yang telah menjelajahi lautan setidaknya selama 500 juta tahun. Tak hanya bentuknya yang unik, ubur-ubur juga memiliki cara berkembang biak dan siklus hidup yang sangat kompleks. Nah, ubur-ubur ini memiliki dua bentuk yang berbeda, yaitu medusa dan polip. Ubur-ubur dengan bentuk polip dapat berkembang biak secara aseksual dengan menggunakan tunas. Nah, sedangkan medusa menghasilkan telur dan sperma untuk berkembang biak secara seksual. Sedewasa yang disebut medusa melakukan perkembangbiakan secara seksual dengan melepaskan telur dan sperma ke laut terbuka. Ubur-ubur jantan dan betina melepaskan sperma dan telur dari mulutnya. Nah, pada kebanyakan spesies, pertumbuhan terjadi di dalam air atau di tempat lain, misalnya yaitu sperma yang berenang ke dalam mulut betina dan membuahi telur di dalamnya. Telur-telur yang telah dibuahi berkembang menjadi planula, yaitu larva ubur-ubur yang bersilia dan berbentuk seperti buah pir yang pipih. Nah, setelah beberapa hari, planula akan menempel pada permukaan yang kokoh dan berubah menjadi polip yang bentuknya seperti bunga. Pada tahap polip ini, ubur-ubur melakukan reproduksi secara aseksual, yaitu melalui tunas. Perkembangbiakan terjadi ketika polip membelah secara kasar menjadi dua untuk menghasilkan polip yang identik secara genetik. Kemudian mereka juga dapat menghasilkan atau berubah menjadi medusa tergantung pada jenis ubur-ubur tersebut. Kedua yaitu cacing tanah. Cacing tanah ini bersifat hemafrodit, yang artinya dalam satu cacing memiliki alat kelamin jantan dan betina sekaligus. Namun, cacing tetap membutuhkan cacing lain untuk bereproduksi. Hal ini disebabkan oleh waktu kematangan sel kelamin jantan dan betina yang tidak sama. Cacing tanah masing-masing memiliki dua lubang jantan dan dua wadah sperma yang mengambil sperma dari pasangannya. Cacing tanah pun memiliki sepasang ovarium yang memproduksi sel telur dan klitelium yang akan membentuk tabung lendir di sekitarnya, yang kemudian akan diisi dengan cairan albuminos. Nah, untuk bereproduksi, mereka harus melakukan perkawinan silang dengan cara bertukar spermatozoid dengan meletakkan bagian anteriornya dengan posisi saling berlawanan. Dari hasil perkawinan ini, kemudian akan dihasilkan kokon atau butir telur yang nantinya akan terlepas dari tubuh cacing pada hari ke-7 sampai hari ke-10 setelah proses perkawinan. Nah, antara 10 sampai 14 hari, kemudian kokon akan menetas dan menghasilkan bibit cacing tanah. Siklus hidupnya dimulai dari kokon, cacing muda, cacing produktif, dan cacing tua, yang kemudian akan menjadi dewasa dan siap kawin setelah berumur 2-3 bulan dihitung semenjak menetas dari kokon. Namun, masa produktif cacing dewasa terjadi pada umur 4-11 bulan
yaitu ketika cacing tanah sudah mempunyai alat perkembangbiakan yang disebut dengan klitelium. Nah, klitelium yang terlihat seperti cincin yang mana sebenarnya merupakan bagian dari tubuh yang menebal dan letaknya terdapat pada segmen 26 sampai 32 dari bagian atas tubuh cacing tanah. Nah, warnanya ini lebih terang daripada warna tubuh lainnya. Klitelium inilah yang akan mengeluarkan protein dan membentuk kokon setelah terjadi proses perkawinan silang. Selanjutnya yaitu reproduksi pada hewan vertebrata. Pertama yaitu terdapat kodok. Perkawinan pada kodok dan katak disebut dengan amplexus, yang mana jantan berukuran lebih kecil dari betina dan si jantan warnanya lebih gelap. Jantan akan terus digendong oleh betina hingga proses bertelur selesai. Nah, proses kawin dan bertelur ini bisa berlangsung selama berjam-jam. Pembuahan terjadi di luar tubuh atau disebut dengan pembuahan eksternal. Betina akan mengeluarkan sperma yang kemudian sperma akan membuahi telur di dalam air. Selanjutnya yaitu reproduksi pada burung. Burung jantan memiliki organ reproduksi berupa sepasang testis. Testis burung berbentuk oval, terletak pada sebelah ventral lobus penis. Sedangkan organ reproduksi burung betina adalah ovarium. Ovarium burung yang berkembang hanya bagian kiri, terletak di bagian dorsal rongga abdomen. Ovarium kanan tidak tumbuh sempurna dan tetap kecil, yang disebut dengan rudimenter. Dengan demikian, saluran reproduksi burung yang berkembang juga hanya bagian kiri saja. Saluran reproduksi ini akan bermuara di kloaka. Ovarium burung ketika matang akan tampak seperti sekelompok buah anggur. Penggeraman pada saat waktu menetas tiba, anak burung akan memecahkan kulit telur dengan paruhnya. Anak burung yang baru menetas tidak dapat langsung mencari makan sendiri karena matanya masih tertutup. Anak burung tersebut akan dibesarkan di dalam sangkar oleh kedua induknya. Selanjutnya yaitu reproduksi pada gajah. Sebagai anggota dari kelas mamalia, gajah berkembang biak dengan cara melahirkan dari masa kehamilan kurang lebih 22 bulan. Gajah jantan maupun betina mencapai kematangan seksual pada usia sekitar 14 hingga 15 tahun. Namun, pada kondisi tertentu, kematangan seksual bisa dicapai lebih cepat atau jauh lebih lambat. Nah, menjelang masa reproduksi ini, gajah jantan akan mengalami fase yang disebut dengan mas, yang mana ini merupakan saat di mana gajah menjadi sangat agresif dan keinginan untuk kawin meningkat. Saat fase mas ini, kelenjar temporal dan testis akan membesar, akibatnya terjadi peningkatan berbagai hormon, terutama yaitu hormon testosteron yang berperan untuk reproduksi. Sedangkan gajah betina yang sedang dalam masa etrus
atau birahi hanya akan menerima gajah jantan yang sedang mengalami mas dan menolak mereka yang tidak berada di fase tersebut. Seekor gajah betina mungkin mengeluarkan suara-suara dan menunjukkan minat yang lebih besar dan antusiasme pada gajah jantan. Kemudian gajah jantan akan menguji kesiapan gajah betina untuk berkembang biak dengan melakukan perilaku flamen yang menggunakan belalainya untuk membawa sampel urin pada reseptor feromonasal di dalam mulutnya. Reproduksi ini dapat berlangsung dari 1 jam sampai 4 hari, di mana gajah jantan akan tinggal di dekat gajah betina dan menjaganya dari jantan yang lainnya. Kemudian setelah 1-3 hari, gajah betina tidak akan lagi menerima pemuliaan atau mampu hamil. Nah, biasanya gajah betina liar ini mulai bereproduksi pada umur 12-14 tahun. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.